Hakim yang terhormat. Benarkah saya ralat ucapan jaksa? Nama saya Sumarah. Menjadi budak buruh dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjelati kaki orang, terlantar dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini perkenankan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Jika waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak pernah berani mendengarkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya pernah menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji. Orang-orang yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antar PKI dihukum. Bapaknya si Sumarah itu kan PKI. Iya toh. Iya. Dulu bapaknya si Sumarah kena cidok sama tentara. Jadi jangan deket-deket sama si Sumarah. Nanti kena cidok, tertangkap. Kemudian kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa si Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Bener kata Simba. Sebenarnya bapak gak usah lah deres kelapa. Gak usah lah jadi kursi randong. Gak usah lah nyetor gula ke Denwasto. Lihat. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa ya saya, Simba, dan Simbo harus menanggung itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, selalu di depan di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Ia bernama Bujuwan. Jadi, bekerja bersama juragan beras, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke jurang yang curang. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui istilah keluarga saya. Sebagai tentara, harap janda hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari di mana bayangan bapak tidak mengikuti hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calon, saya mendaftar menjadi seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, Dapnaker, kantor imigrasi, kantor prio tenaga kerja, dan segala tata menelayannya yang begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan peringkat tertinggi menjadi budak di negeri orang. Sini stang Vertial, Jimmy Diskotin, Mengkotil, aku hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan pasal hingga ayat-ayatnya, hingga ke titik komanya. Teori pidato menjadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin itu tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan? Mana?
pikir dengan menjadi seorang TKW hidup saya akan berubah? Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulang menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, gaji saya 1 tahun hilang, dan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani untuk mengangkat wajah. Ludahi muka Anda sudah menjaga saya. Untuk kemudian ambil pisau, lalu saya hunuskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh.